Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikruna Ganal Hawa dari kelas 11 IPS 4. Saya berasal dari Sekolah MAN 1 Bogor. Di sini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang Kesultanan Maritim masa Islam di Nusantara yang terdapat pada bab 2 di mata pelajaran Sejarah Peminatan. Lanjut saja. Yang pertama, ada penyebaran agama Islam di Nusantara. Agama Islam pertama kali lahir yaitu di Mekah, di Arab Saudi. Para pemeluk penyebaran agama Islam ini lewat berbagai jalur. Salah satunya masuk lewat jalur perdagangan, karena ini merupakan cara yang paling efektif. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaan ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat bisa menerimanya dengan hangat. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Berarti ada 3 ya. Yang pertama, ada 4. Yang pertama ada perdagangan, kedua perkawinan, yang ketiga ada seni budaya, yang keempat baru ada pendidikan. Nah, dalam informasi mengenai kondisi Islam ini di Nusantara, masa awal penyebarannya dapat diketahui berdasarkan catatan-catatan perjalanan musafir seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Marco Polo adalah seorang pedagang yang sudah berkeliling dunia, dan Ibnu Battuta juga sudah berkeliling juga sama dengan Marco. Mereka juga punya keterkaitan karena sama-sama pernah berkeliling di dunia ini. Nah, bangsa Arab ini, Persia dan Gujarat, memainkan peran besar dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Nah, ini ada Samudra Pasai. Adalah kerajaan pertama di Nusantara yang bercorak Islam berdasarkan bukti adanya makam Sultan Malik As-Soleh yang berangkat tahun 696 Hijriah. Perubahan penting masuknya Islam di Indonesia juga ada loh. Pertama, masuknya Islam ke Indonesia membawa perubahan terhadap kehidupan politik dan sosial budaya bangsa Indonesia. Dalam bidang politik juga, ketika Islam masuk, konsep Dewa Raja yang bercorak Hindu-Buddha diganti dengan konsep Islam Khalifah. Selain itu juga, sebutan raja diganti menjadi sultan, dan ketika meninggal sang sultan tidak didarmakan di dalam candi, melainkan dimakamkan secara layak, secara Islami, yaitu dikuburkan dengan layak. Dan di bidang sosial budaya, selain dalam hal pendidikan, dalam bentuk pesantren, tidak dikenal lagi sistem kasta. Pengaruh lain adalah dalam hal seni bangunan, seperti contohnya adalah makam, masjid, dan keraton. Nah, dalam seni sastra juga ada pada masa perkembangan agama dan kebudayaan Islam, seni sastra Indonesia banyak mendapat pengaruh Arab dan Persia yang kemudian disesuaikan dengan tradisi setempat. Dalam bidang seni rupa juga, para seniman masa itu membuat ukiran binatang atau makhluk hidup lainnya yang bentuknya sudah disamarkan. Sebuah teknik yang lazim disebut stilisasi atau deformasi, yang dikenal juga dengan kaligrafi dan sistem kalender Hijriah. Selanjutnya kita masuk ke teori masuknya agama Islam di Nusantara. Nah, teori masuknya agama Islam di Nusantara ini ada 3 loh. Yang pertama itu ada teori Gujarat, yang kedua ada Mekah, yang ketiga ada teori Persia. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu teori Gujarat. Nah, menurut teori Gujarat yang didukung oleh Snow Hurkoronj, W.V. Sutherham, dan B.H.M. Flagg, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat dan India. Gujarat itu berasal sama aja dari India juga.
Nah, pendapat tentang teori masuknya Islam ke Indonesia yang pertama datang itu dari teori Gujarat. Dalam teori ini diceritakan Islam masuk ke Nusantara kan tadi pada abad ke-13 ya, dari pedagang India Muslim. Teori ini berkembang dari P.J. Nepal dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal-muasal Islam dari Gujarat dan Malabar. Kemudian orang Arab bermazhab Syafi'i berimigrasi ke India dan orang Indialah yang membawanya ke Indonesia. Pendapatan ini juga bahwa ditegaskan religius bahwa hubungan dagang Indonesia dengan India sudah terjalin cukup lama. Nah, kemudian inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Nah, seperti itu. Dan selain itu juga ada teori Gujarat dari McQueen, di mana ia mengatakan bahwa agama Islam di tanah air berasal dari Gujarat berdasarkan bukti peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera pada 1428 Masehi. Teori yang kedua adalah teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Leer, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad 7. Dibawa langsung oleh para pedagang Aceh. Nah, teori Mekah ini pertama kali dicetuskan oleh Hamka dalam Des Natalis PTAIN ke-8 di Yogyakarta. Nah, sebagai koreksi dari teori Gujarat, dalam teori masuknya Islam ke Indonesia ini diterangkan bahwa Arab Saudi memegang peranan yang sangat besar. Bangsa Arab ini pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam dan diikuti oleh Persia dan Gujarat. Nah, selanjutnya juga agama Islam disebarluaskan lebih luas hingga ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan termasuk Spanyol juga. Nah, selanjutnya kemudian dari dulu juga ternyata teori Mekah ini sudah ada pada masa dinasti Umayyah yang cukup lama ya kan. Pengaruh semakin meluas hingga ke Nusantara daripada masa dinasti Umayyah. Menurut Arnold ini, bukti masuknya Islam ke Indonesia dari para pedagang Arab menyebarkan Islam ketika mereka berdagang. Hal ini juga sesuai dengan fakta pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman di pesisir pantai Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar luas di Nusantara. Dan ini termasuk yang tadi saya jelaskan dengan menikahnya dengan penduduk lokal bisa menyebar agama Islam juga. Sekarang yang ketiga, yaitu teori Persia. Menurut teori ini yang didukung oleh Hossein Jajadiningrat, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia di sekitar abad ke-13. Nah, ini juga abadnya sama ya dengan teori Gujarat. Teori Persia ini masuk Islam ke Indonesia terakhir adalah Persia yang dicetuskan oleh Hussein Jajadiningrat. Hal ini terbukti dari kebudayaan Islam pada Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Hal ini juga dipertegas oleh Morgan bahwa masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Terbukti peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas syahidnya Husain. Peringatan ini terbentuk pembuatan bubur syuro. Selain itu juga di Minangkabau, bulan Muharram juga dikenal sebagai bulan-bulan Husain. Lalu di Sumatera Tengah diperingati dengan mengarak keranda Husain untuk dilemparkan ke dalam sungai. Selanjutnya, teori ini juga didukung dengan kesamaan ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj. Ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda bunyi harakat pada pengajian Al-Quran di tingkat yang paling awal. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa kesultanan bercorak maritim. Nah, di sini ada nama Kesultanan Abad, Letak, dan Sultan yang terkenal.
Nah, di sini ada nama-nama kesultanan kan, ada 6. Yang pertama itu ada Aceh, yang kedua itu Demak, yang ketiga itu ada Mataram, yang keempat Banten, yang kelima Gorontalo, yang keenam Ternate dan Tidore. Kita bahas yang pertama. Yang pertama ada Aceh. Abadnya itu di 1507. Letaknya itu di Aceh. Sultan yang terkenal di Aceh ini ada Iskandar Muda. Yang kedua ada Kesultanan Demak. Abadnya 1500. Letaknya di Demak, Jawa Tengah. Dan sultan yang terkenal di Demak ini ada Raden Patah. Dan yang ketiga ada Mataram. Abadnya itu 1586. Letaknya di Yogyakarta. Dan sultan yang terkenal di Mataram ini ada Senopati dan Sultan Agung. Yang keempat ada Banten. Abadnya 1526. Letaknya juga di Banten. Sultan terkenal yang di Banten ini ada Ageng Tirtayasa. Yang kelima ada Gorontalo. Abadnya 1528. Letaknya di Makassar. Sultan yang terkenal di Gorontalo ini ada Hasanuddin. Yang keenam ada Ternate dan Tidore. Nah, abad yang di Ternate ini ada 1257, sedangkan di Tidore 1322. Letak Ternate dan Tidore juga ini sama-sama di Maluku. Dan sultan yang terkenal Ternate ini adalah Babullah dan di Tidore adalah Nuku. Nah, di sini kita juga bisa melihat beberapa kesultanan bercorak maritim ya. Nah, sekarang kita akan membahas Kesultanan Demak. Nah, Kesultanan Demak ini terletak di Demak ya, pasti Jawa Tengah. Kesultanan Demak ini tahun 1500 sampai 1568 Masehi, yang merupakan kesultanan Islam pertama di pantai utara Jawa. Yang kedua, sebelum menjadi kesultanan, Demak ini merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak 1478. Nah, yang ketiga ini, Raden Patah juga lah perintis sekaligus peletak dasar kesultanan ini sejak tahun 1478 itu. Nah, yang keempat, kesultanan ini merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara pada umumnya. Nah, sedikit ini adalah Kesultanan Demak ini adalah kesultanan Islam yang pertama dan terbesar di pantai utara Jawa, itu kan intinya. Terus kesultanan ini tercatat mencapai pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya, sama kayak tadi. Nah, terus kita akan masuk ke kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggana tahun 1521 sampai 1546. Trenggana ini berjasa atas penyebaran Islam di wilayah kekuasaannya di sebagian Jawa Timur dan Jawa Barat serta seluruh Jawa Tengah. Masyarakat Demak ini menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran Islam. Kaum ulama menempati posisi terhormat dalam masyarakat dan pemerintah Kerajaan Demak. Nah, yang ketiga ada Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur. Wah, pertaniannya juga menghasilkan beras dan sangat melimpah. Oh, berarti Demak ini mempunyai pertanian yang cukup maju. Nah, yang cukup maju dan sangat berlimpah. Terus Raden Patah juga dikenal sebagai orang yang mencintai kesenian, terutama wayang. Selanjutnya kita akan membahas Kesultanan Banten. Nah, Kesultanan Banten ini terletak di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Kesultanan Banten ini menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Bisa dilihat di sini ada tabel gitu kan. Sumber sejarah Wahanten girang dalam naskah Carita Parahyangan. Terus ada juga Medang Gili dalam Tambo Tulang Bawang dan Primbon Bayah. Nah, sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Kesultanan Banten ini berawal sekitar tahun 1526 Masehi ketika Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa.
kekuatan politik ini, Kesultanan Banten akhir runtuh pada tahun 1813 setelah sebelumnya Istana Surosowan sebagai simbol di kota Intan yang dihancurkan. Dan pada masa akhir pemerintahannya, para Sultan Banten tidak lebih dari raja atau sultan, bawahan dari pemerintahan kolonial Belanda. Berarti semuanya itu sebelum masa-masa penghancuran, mereka itu tidak lebih dari raja. Jadi mereka semua itu sama bawahan dari pemerintah kolonial Belanda. Nah, gitu loh. Posisinya yang strategis ini, posisi yang strategis di antara wilayah Barat Malaka dan Timur Nusantara Malaka membuat kerajaan Goa Talong menjadi bandar utama untuk memasuki Indonesia Timur yang kaya rempah-rempah dengan laut-laut yang tangguh. Berarti Malaka dan Timur Nusantara ini itu sama aja ya Malaka. Yang Malaka ini memiliki kaya rempah-rempah dan laut-laut yang sangat tangguh. Kejayaan Makassar ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Said, yaitu tahun 1639 sampai 1653, dan Sultan Hasanuddin ini 1653 sampai 1669. Kedua sultan ini membawa Makassar sebagai daerah dagang yang maju. Nah, mereka juga kayak gini ya, ada Muhammad Said, ada Sultan Hasanuddin, berarti ada dua ya. Kendati demikian, Sultan Makassar yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin yang tadi itu yang 1653 sampai 1669. Pada masa pemerintahannya, Sultan Goa Talong terlibat perang besar dengan VOC. Nah, VOC ini tuh antara Spanyol dengan Portugis. Nah, yang terkenal dengan nama Perang Makassar dari 1666 sampai 1669. Selanjutnya kita bahas Kesultanan Banten, kondisinya politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan ya. Banten mencapai kejayaan di bawah pemerintah Sultan Ageng Tirtayasa. Banten juga semakin mengembangkan perdagangan dengan melakukan monopoli di atas lada di Lampung. Beberapa tradisi yang ada di Banten dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat, misalnya pada kesenian bela diri debus. Nah, debus ini sangat bahaya ya. Nah, kita lanjut ke Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram ini berada di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia pada 1586. Penambahan Senopati memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram. Kesultanan Mataram Islam ini tidak ada hubungannya dengan Kesultanan Mataram Hindu. Mungkin kebetulan saja memakai nama yang sama. Jadi Mataram Islam dan Mataram Hindu itu berbeda ya. Sini kerajaan Mataram Islam ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Pada pemerintahan Amangkurat II Belanda berhasil menguasai hampir sebagian besar wilayah Mataram. Nah, selanjutnya kita lihat kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada Kesultanan Mataram. Pada tahun 1625, hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Berarti Mataram ini tertinggi ya pada masa itu. Struktur masyarakat terbagi menjadi golongan raja, golongan elit, golongan non-elit, dan hamba sahaya. Berarti pada masa Mataram ini mereka membeda-beda kan, jadi kayak yang elit, yang non-elit, yang hamba sahaya. Jadi mereka tuh memandangnya beda-beda gitu, kelompok-kelompokan, golongan. Selanjutnya, kegiatan perekonomian yang diterapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim, berarti masih sama berhubungan dengan laut. Terus pada masa pemerintahan Sultan Agung ini, dia dikenal sebagai seorang ahli politik, sastra, filsafat, Jawa, serta agama. Nah, ini contoh fotonya Sultan Agung yang membawa Mataram mencapai puncak kejayaannya. Bisa dilihat
Selanjutnya adalah Kesultanan Ternate. Nah, Kesultanan Ternate ini secara geografis berada di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan pada masa itu. Dan bisa kita lihat di sini ada Menara Lamo, gerbang istana Sultan Ternate di tahun 1930-an. Ini masih terlihat ya, masih dari kayak bambu, tapi ini terus di sini kita lihat Kesultanan Ternate ini, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaannya. Kesultanan Ternate mengalami kemajuan baik di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan pada masa Sultan Hairun. Kehidupan ekonomi Kesultanan Ternate ini didukung oleh hasil bumi utamanya, yaitu rempah-rempah, serta kegiatan perdagangannya dan pelayaran yang sangat maju. Berarti pada masa Ternate ini, ia memiliki rempah-rempah, perdagangan, dan pelayaran yang sangat maju. Nah, Kesultanan Ternate ini memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara di bagian timur. Nah, Kesultanan Ternate ini dan Tidore adalah 2 dari 4 kesultanan Islam di Maluku. Bukan pertama-tama karena letaknya strategis saja yang membuat mereka kedua sultan ini penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan pada masa itu. Posisinya mereka itu sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, sehingga mereka dijuluki The Spice Island, yang berarti kepulauan rempah-rempah. Awalnya Ternate dan Tidore hidup berdampingan dengan damai. Konflik terjadi ketika para pedagang Eropa mulai datang. Portugis memilih untuk berhubungan dengan Ternate, sedangkan Spanyol lebih memilih Tidore. Dan Portugis maupun Spanyol sama-sama ingin menguasai wilayah-wilayah yang ada dalam persekutuan kedua kesultanan tadi. Nah, sehingga mereka sengaja melancarkan taktik dengan cara membina hubungan baik dengan pengusaha setempat. Sultan Babullah yang Ternate tadi kemudian melakukan perlawanan pada tahun 1570 dan berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575. Nah, mereka itu akhirnya membuat kesepakatan antara Portugis dengan Spanyol, yaitu yang disebut yang tadi VOC. Oke, kita lanjut. Sekarang Ternate. Kita bahas Ternate. Lukisan yang menggambarkan kondisi perairan Kesultanan Ternate. Di sini bisa kita lihat ya, perairan Ternate itu ada kayak gunung, ada perahu-perahu, daun-daun gini, ada Ternate, tulisan Ternate-nya juga. Oke, lanjut. Nah, Kesultanan Tidore ini secara geografis, Kesultanan Tidore ini terletak di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Menurut sejarawan Belanda, F.S.A. de Stuyt, pada 1334 Tidore dipimpin oleh seorang yang bernama Hasan Shah. Namun bukan pertama-tama karena letaknya strategis yang membuat kedua kesultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan pada masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, yaitu rempah-rempah yang dimaksudnya adalah cengkeh dan pala, sehingga dijulukan mereka itu tuh yang tadi Tidore dan Ternate itu disebut dengan The Spice Island, yaitu kepulauan rempah-rempah. Selanjutnya, kondisi politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dari Kesultanan Tidore. Nah, Tidore ini merupakan kesultanan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara dan merupakan penghasil rempah-rempah di dunia. Sumber rempah-rempah ini, Kesultanan Tidore ada di beberapa daerah Maluku, karena Maluku itu banyak yang diincar
kayak tadi tuh Spanyol kan, karena tuh mereka hanya ingin rempah-rempah dari Indonesia saja. Terdapat istana Sultan Tidore yang disebut sebagai Kedatanki, dan terdapat benteng Portugis sebagai benteng Tohula dan benteng Torres. Nah, ini benteng-benteng itu dari yang dibuat oleh Portugis untuk melindungi Tidore dari musuh-musuhnya. Nah, gitu loh. Selanjutnya yaitu Kesultanan Goa Talo. Nah, pusat pemerintahan Kesultanan Goa Talo ini berada di Makassar. Kesultanan Goa dan Talo sering disebut sebagai Kesultanan Makassar. Mungkin karena mereka berada di Makassar kali ya, jadi disebut dengan Kesultanan Makassar. Wilayah Kesultanan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Nah, Kesultanan Goa Talo ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin atau yang dijuluki sebagai Ayam Jantan dari Timur. Di bawah kekuasaannya, kerajaan ini dikenal sebagai negara maritim yang menjadi menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Sultan Hasanuddin juga memimpin perjuangan melawan penjajah di daerah Makassar. Nah, di sini juga terdapat kayak raja-raja. Saya akan menyebutkan raja-raja kerajaan Goa Talo. Contohnya itu Daeng Mantandre Karaleng Tumaprisi Kolana. Dan yang kedua adalah Iman Dwiwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tuni Palangga. Yang ketiga ada Taji Barani Daeng Marompa Karaeng Data Tinibate. Yang keempat ada Manggorai Daeng Mamate Kareang Bontolang Kasa Tunijau. Yang kelima ada Tepu Kareang Daeng Parabung Tuni Pasaluru. Yang ke-7 ada Sultan Alauddin. Yang ke-8 ada Sultan Malik Kusai. Yang ke-9 ada Sultan Hasanuddin. Yang ke-10 ada Sultan Amir Hamzah. Yang ke-11 ada Sultan Muhammad Ali. Yang ke-12 ada Sultan Abdul Jalil dan lain sebagainya. Dan kita akan melanjutkan ke kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada masa Kesultanan Goa Talo. Nah, Sultan Hasanuddin ini menjalin hubungan baik dengan Portugis disebabkan karena ancaman VOC yang hendak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Nah, VOC yang tadi itu antara Portugis dengan Spanyol ini melakukan persaingan gitu kan. Nah, mereka itu akhirnya membuat kesepakatan. Nah, kesepakatannya itu dinamakan VOC. Nah, VOC ini tuh adalah ancaman gitu, yang hendak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Makassar ini sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Nah, jadi kayak masyarakat Makassar ini menganggap kehidupan sosial sehari-harinya itu adalah sakral menurut kehidupan sosialnya gitu. Kesultanan Goa Talo ini kaya akan beras, daging, dan kapur baris hitam. Nah, hasil kebudayaannya yang terkenal adalah perahu pinisi yang suka dipakai di Goa Talo. Selanjutnya adalah warisan-warisan kesultanan masa Islam dalam kehidupan masa kini. Berarti warisan yang dari kesultanan dulu dalam kehidupan pada masa kini. Nah, dari budayanya itu ada arsitektur. Nah, termasuk bangunan makam dulu kan ada arsitektur juga kan. Nah, terus ada sastra juga, ada kaligrafi, ada sistem kalender, ada aksara juga. Dalam politik juga, pada masa Islam, gelar raja itu diganti dengan sultan, yang berarti penguasa kerajaan dalam bahasa Arab, atau susuhunan, yang kemudian menjadi sunan dari bahasa Arab juga, yang berarti disembah atau dihormati. Berarti pada masa itu tuh gelar raja itu diganti namanya bukan raja lagi, jadinya sultan gitu.
keluarga menjadi sunan. Udah. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Jika ada banyak salah katanya atau masih kurang jelas, mohon maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.